Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, Tuhan gereja yang dipercayakannya sebagai ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Aru, saya menyatakan bahwa gedung gereja Sola Gracia yang telah selesai direnovasi kini dapat digunakan kembali, ditandai dengan meletakkan Alkitab dan alat-alat sakramen ini segala Tuhan dan kehadiran Allah yang berfirman dan memelihara umatnya di jemaat GPM Blue. Dengan demikian, gedung gereja Sola Gracia yang telah selesai direnovasi ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai tempat bagi jemaat bersekutu, bersaksi dan melayani dunia milik Allah dan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Atas dasar itulah, di hadapan Allah saya nyatakan syukur untuk penggunaan gedung gereja Sola Gracia Jemaat GPM Blue Klasis Pulau Aru dengan dimulainya kembali ibadah pada gedung gereja ini di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Adakan beribadah. Jemaat yang berkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah syukuran renovasi gedung gereja Sola Gracia. Siapkanlah hatimu untuk menghadap hadirat Tuhan Allah beserta kita. Terpujilah Tuhan, gunung batu yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, yang menganugerahkan bagi kita keselamatan kini dan selamanya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Nats pembimbing kita Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Itu Jemaat 252. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita kepadanya. Terlebih khusus bila selama pergumulan dan renovasi gedung gereja ini ada terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dan tersimpan dalam hati. Hendaklah masing-masing orang dengan jujur mengaku dosa ini. Kami adalah orang-orang berdosa. Kami mengaku bila pekerjaan ini dilumuri dengan berbagai tantangan dan juga masalah yang terjadi, yang juga disebabkan perbuatan kami sendiri. Ampunilah dan baruilah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Batu karang yang hidup. Kami pun mengaku di hadapan-Mu, ya Yesus Tuhan kami, bila di antara kami masih ada sikap dan perbuatan yang tak seindah nama gedung gereja ini, Sola Gracia. Ampunilah kami dan layakkanlah kami demi kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah
menembus Engkau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini. Ingatlah, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Maka sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. PKJ 203. Dalam kebaktian kurang berkenan Indonesia Selatan, kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan yang terakhir dari kita terus perjanjian nama Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, dalam kebaktian mensyukuri anugerah-Mu sehingga kami telah pergunakan gedung gereja Soal Rahasia. Dalam kebaktian ini kami akan dikuatkan dengan firman-Mu, lengkapi hidup kami, dan ketika kami membaca dan mendengar firman ini menjadi kekuatan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sekalipun tentara berfirman mengaku, aku tidak takut hatiku. Sekalipun siput peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku telah percaya. Satu hal yang telah kuminta dari Tuhan, itulah yang kuingin. Dia di dalam nama Tuhan, untuk hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan firman Tuhan. Dialah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di Israel itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada 3 tempat ibadah yang dibangun oleh generasi yang berbeda-beda.
Tempat yang pertama adalah kemudian diberi nama tabernakel yang dibangun oleh Musa atas perintah Tuhan supaya umat Israel itu bisa beribadah di dalamnya. Ruang yang pertama adalah ruang yang maha kudus, dan pada ruang yang maha kudus itu ditempatkan atau ditaruh, diletakkan tabut perjanjian. Dan ruang yang kedua adalah ruang kudus, di dalamnya ada mesbah dan lain sebagainya. Tabernakel yang dibangun oleh Musa ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagi berharga, dibangun dengan perhiasan. Karena itu tabernakel itu cukup indah dan cukup bagus, Bapak Ibu. Tempat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah bait suci yang dibangun, saudara-saudara sekalian, dibangun dengan kekayaan yang luar biasa. Semua kayu-kayunya itu dikirim dari Lebanon, kayu cedar, kayu cemara, itu adalah kayu-kayu yang sangat mahal sekali. Dan semua bagian yang ada di dalam kayu-kayu itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dilapisi dengan emas. Mesbah-mesbah itu dilapisi dengan emas. Tidak ada satu bagian pun di dalam kayu suci itu yang tidak dilapisi dengan emas. Karena itu, bait Allah itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sangat kuat, sangat kokoh, sangat megah, sangat indah sekali. Tempat yang ketiga mungkin sedikit berbeda dengan tabernakel yang dibangun oleh Musa dan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tempat yang ketiga ini adalah tempat yang sederhana, kelihatan lebih kecil dari tabernakel dan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Tempat yang ketiga itu namanya kemah daun atau pondok daun. Dan kemah atau pondok daun ini dibangun oleh Daud, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, karena itu dia kemah kecil, sederhana. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di antara tiga tempat ibadah yang dibangun oleh tiga generasi yang berbeda ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kira-kira mana yang paling disenangi oleh Allah? Apakah tabernakel yang dibangun dengan emas, batu permata, perhiasan, atau Allah suka pada bait suci yang megah, yang kuat, yang kokoh, yang dibangun dengan kayu yang mahal, yang dilapisi dengan emas-emas murni? Ataukah justru Tuhan senang pada yang kecil, yang sederhana? Kemana? Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira Tuhan senang dengan lebih senang dengan? Ada yang bilang bait suci, ada yang bilang kemah daun. Tuhan senang, Tuhan suka kemah suci yang dibangun oleh Allah, yang kecil, yang sederhana, bukan dari kayu yang termahal, bukan dilapisi dengan emas. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Sebab yang penting itu bukan gedungnya, yang penting itu bukan bendanya, yang penting itu bukan pokoknya, yang penting itu bukan indahnya, itu cuma bangunan. Tapi Tuhan senang pada keadaan, karena orang-orang Israel dengan amat sangat rajin
Salomo waktu membangun bait suci yang dua kokoh megah dibangun dengan kekayaan. Jadi saya susah Bapak Ibu. Semua ada. Mau bahan apa saja tersedia. Saya pusing cari dana. Saya pusing minta sumbangan. Saya pusing edaran amplop korban sehari. Saya pusing bikin kotak-kotak begitu masing-masing keluarga isi. Nanti akhir bulan kalau majelis jemaat datang supaya terima rumah angkat itu lalu pakai berbakti. Karena paling awal yang dibangun oleh Salomo itu dibangun dengan kekayaan yang sangat besar. Bayangkan, semua bagian di balik awal itu dilapisi dengan emas. Dan ada di Indonesia. Cuma ada pada bait suci yang dibangun. Lalu gereja Sholat Rahasia ini direnovasi dari tanggal 2 Mei sampai hari ini disyukuri dilakukan pekerjaan itu. Tadi kita sudah mendengar laporan pagi ini. Ada suci dari kas jemaat, ada sumbangan dari warga gereja, baik yang anggota jemaat maupun yang bukan anggota jemaat. Ada problem di situ. Sampai sidang jemaat harus mengeluarkan rekomendasi kepada majelis jemaat untuk melanjutkan pekerjaan ini. Padahal jemaat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jemaat PPM dulu ini adalah jemaat yang paling besar sekarang di GPM. 760 jemaat dulu yang paling besar. Di majelis jemaat saja ada 140. Kenapa? 140 majelis jemaatnya 144, anggota jemaatnya ada 11.000. Setelah jemaat Rehoboth Mekar, jemaat-jemaat yang besar di Ambon Mekar, dan hari ini jemaat dulu adalah jemaat yang terbesar. Renovasi gerejanya 1 tahun ini. Maaf bukan saja bermaksud untuk menyampaikan apa-apa, tapi saya ingin katakan bahwa bangun gereja, renovasi gereja itu bukan satu perkara yang mudah. Bangun gereja kecil maupun besar, renovasinya itu bukan satu perkara yang biasa-biasa saja. Masalah demi masalah datang sini berbeda, tapi syukur berpikir kedua hari ini karena pertolongan. Gedung gereja Sholat Rahasia yang direnovasi dengan biaya 1.400.000 kita syukur. Amin Bapak Ibu. Dan kita bisa beribadah kembali di dalam. Bapak Ibu yang dikasih kita. Waktu Salomo membangun bait suci dengan kekayaannya, maka setelah dia bangun anak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang Salomo minta adalah hikmat. Sekali lagi yang Salomo minta waktu dia selesai bangun masalah suara kita dan Tuhan kasih hikmat Salomo. Dan dengan hikmat itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kemudian Salomo menjadi orang kaya. Dengan kekayaan ini dia pun jatuh di dalam dosa persinahan dan penyembahan berhala. Apa yang diminta oleh Allah Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi Salomo waktu selesai bangun bait Allah, dia minta hikmat. Sekarang dah waktu Daud selesai membangun kemah Daud Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang diminta oleh Daud? Daud meminta hikmat kayak Salomo. Daud meminta kekayaan. Daud meminta supaya dia punya kekuasaan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang Daud meminta adalah tinggal di rumah Tuhan.
Tahu tidak minta hikmah seperti Salomo. Yang dia minta Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selama dengan Tuhan setiap hari. Saudara, kenapa Daud untuk dia minta untuk ada dalam rumah Tuhan, tetap selalu dengan Tuhan dan alam Tuhan dalam hidup? Sebabnya adalah Bapak Ibu. Kalau di ayat pertama, ayat kedua menggambarkan tentang ini. Daud berhadapan dengan begitu banyak musuh-musuh. Daud berhadapan dengan lawan-lawan yang ingin menghancurkan hidupnya. Banyak penjara-penjara yang menyerang dan melamakan kakinya. Hal-hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang menyebabkan sehingga Daud itu dia di rumah Tuhan supaya selalu dekat dengan Tuhan. Daud merasa bahwa dia di rumah Tuhan itu dia akan selalu merasa aman bersama Tuhan. Daud ingin supaya dia di rumah Tuhan itu sehingga dia menyerahkan seluruh musuh-musuhnya dan lawan-lawannya dengan semua rencana yang ingin menghancurkan Daud, dan dia serahkan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini yang menjadi alasan sehingga waktu selesai bangun kemah Daud, Daud seminta apa? Daud cuma minta supaya dia diam di dalam rumah Tuhan. Dan ibu bapak saudara-saudara sekalian, iman Daud ini yang harus menjadi iman atau orang Kristen yang hidup dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Iman Daud ini yang harus menjadi iman Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya yang hari ini menyatakan syukur kepada Allah karena gereja Tuhan Rasa telah selesai direnovasi. Sebab itu untuk hidup berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan berbagai macam hal yang membuat hidup kita. Sebaiknya kita diam di rumah Tuhan. Jangan umbar masalah di FB. Lebih baik kita diam di dalam rumah Tuhan daripada kita melewati masalah kita dan seolah-olah kita bukan dari banyak orang. Cukup minta dari satu pihak, jangan minta lalu kasih tanda bintang dan lain sebagainya. Sekarang apa FB Pro, FYP, lebih baik kalau ada masalah kita diam di dalam rumah Tuhan daripada ketumpahan lain, daripada kita bikin masalah, daripada kita waktu. Lebih baik kita seperti Daud, diam dan berdoa di dalam rumah Tuhan. Sederhana, pendeta jemaat dulu ya. Sekarang ini banyak dan itu bukan kita sebagai orang-orang yang hidup. Lebih baik seperti Daud. Bapak Ibu Saudara, ada dalam acara syukur yang masih hidup di gereja. Akan berkata, Subhan, akan berkelakon, Tuhan sudah dimaaf. Akan kembalikan istri juga berbaik karena dulu bikin dengan kambing putih yang kecil-kecil itu jadi mudah koslet ke sana kemari. Harus lihat moni. Gereja ini juga direnovasi untuk kepentingan pernikahan jemaat yang dulu, yang kalau Tuhan berkenan bulan September, pernikahan jemaat ini akan dilakukan. Atau mungkin ada alasan yang lain ketika gedung gereja ini direnovasi. Silakan. Tapi apa yang gunanya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kalau gedung
titipan di mata. Kalau ini yang kita lakukan, maka sholat gracia walaupun menghabiskan 1,5 M, tapi Tuhan ternyata tidak senang pada diri dan seterusnya. Supaya kalau Tuhan senang, supaya kalau Tuhan suka, mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lain belajar mungkin. Supaya kalau ada kebaktian di dalam gereja, semua datang yang berdoa. Hanya itu saja, supaya Tuhan senang pada apa yang kita kerjakan hari ini. Amin.
saudara-saudara bahwa pertumbuhan pribadi sebagai tanda situ dapat menunjukkannya sambil sangat mengingat bahwa adalah milik saya yang mempersilakan sebagai pemahaman yang khusus dan yang sebenarnya saya itu adalah sebagai yang sambil berkembang seperti dan apa yang perlu